Berapa semua hari ini? Enggak. Cuma berapa ini? 9. Nanti yang tidak masuk izin nggak? Enggak. Ya. Saat ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan manusia. Submaterinya adalah proses pencernaan manusia. Ya. Coba sebelum kita memulai materi, mungkin di sekitar kalian ada terdapat sampah, silahkan dilihat. Coba dilihat apa di mana, silahkan. Ya, nanti sampah itu kalian masukkan ke tempat sampah ya. Iya. Hari ini kita akan belajar materi tentang proses pencernaan manusia. Hari ini berangkat semua? Ya, ini beberapa orang saja ya yang berangkat. Alasannya apa ini nggak berangkat? Nggak ada keterangan. Coba kalian sebelum kita mulai belajar, silakan mungkin ada kotoran atau sampah yang ada di sekitarmu, coba diambil. Tidak. Silakan masukkan ke tempat sampah. Silakan. Ya. Hari ini kita akan membahas masalah proses pencernaan makanan dan penyakit pada
Kemarin kita sudah belajar tentang bahan makanan, kemudian organ-organ pencernaan makanan, ya. Semua sudah paham? Sudah paham? Ya. Jadi kita langkah selanjutnya akan belajar tentang proses pencernaan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia, ya. Lihat, itu adalah organ-organ pencernaan makanan dan prosesnya ada di dalam organ-organ tersebut, ya. Nih. Jadi itu prosesnya ada di mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Kemudian prosesnya yang terjadi di mulut itu adalah, coba ada yang tahu kalau di mulut bagaimana? Pada saat proses makanan itu ada di dalam mulut? Ibunya, ya. Salah satunya ya. Kemudian di kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum dan anus, ya. Kira-kira paham semua? Paham ya? Kemudian penyakit pada sistem pencernaan manusia itu ada beberapa macam penyakit. Itu salah satunya adalah buka lambung, diare, gastritis, sembelit, wasir, apendisitis, radang usus buntu, kemudian gizi buruk dan GERD, ya. Salah satunya untuk penyakit ini pada sistem pencernaan manusia yaitu sembelit atau konstipasi, ya. Ini ciri-cirinya adalah BAB kurang dari 3 kali seminggu, feses kering dan keras, kemudian sakit saat buang air besar, perut terasa kembung dan penuh. Terus kemudian yang kelima, seolah susah untuk menuntaskan buang air besar, ya. Kemudian silakan kamu kerjakan soal nomor 1. Sebutkan proses pencernaan yang terjadi di mulut. Yang kedua, sebutkan urutan organ pencernaan makanan pada sistem pencernaan. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri
penyakit sembelit pada sistem pencernaan manusia. Silakan dikerjakan. Ibu ingin memberikan kartu untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian. Silakan, nanti satu orang mendapatkan beberapa soal karena yang lain kan tidak ada juga yang tidak masuk ya. Jadi mungkin ada yang dapat 2, ada yang dapat 3 ya. Nanti silakan kamu lakukan sesuai dengan perintah saya ya. Saya berikan, silakan. Dipegang masing-masing. Nanti amati kartu soal yang saya berikan. Itu ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan, kemudian yang lain itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di jawabannya yang ada di pertanyaan tersebut ya. Masing-masing silakan dipahami. Jadi lihat apa yang ada ya, kartu yang ada pada kalian semuanya ya. Silakan. Nanti pertama yang kalian lakukan ya, silakan tempelkan pertanyaan, kartu pertanyaan yang ada di kalian ya, sejajar, maksudnya satu darat ya, dari arah timur darat ya. Silakan yang punya kartu pertanyaan ya, yang punya kartu pertanyaan silahkan maju, tempelkan di paling atas ya. Silakan tempelkan. Lewat sini. Diberi jalan ya. Nah, ya. Nempelnya di kertas. Ya, silakan masing-masing yang punya jawaban. Ayo, silakan taruh di tempat bawahnya. Ayo. Enggak harus betul, silakan diisikan, nanti kita koreksi bareng-bareng. Silakan. Ayo. Maju semua, silakan tempelkan kemana. Ayo.
Yang lain, tempelkan saja di bawah pertanyaan itu. Masih ada waktu yang tersisa? Ya. Coba dilihat pertanyaan yang di atas. Coba perhatikan. Sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang di atas? Coba yang nomor 1. Antara pertanyaan dengan jawaban benar? Benar. Ada yang tertinggal di situ pencernaan apa? Yang mana coba? Coba pencernaan yang terjadi di mulut. Yang masih tertinggal yang mana? Oh ya, coba ambil. Silakan tempelkan di bawahnya. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan semuanya. Antara pertanyaan dengan jawaban sudah betul? Sudah. Sudah Pur? Belum. Coba diurutkan. Silakan tidak pakai spidol aja. Ini urutkan dari nomor 1 sampai terakhir. Urutan yang pertama di mana sampai terakhir. Sistem pencernaan ya, dalam proses pencernaan pada tubuh manusia yang terjadi secara urut. Coba ada yang bisa? Mulut. Nih boleh nomor 1 di sini mulut. Ada kasih kode 1 ditambah di sini 1 ya, itu aja. Itu kan udah ada tulisannya mulut ya. Terus yang kedua, siapa yang menuliskan? Ayo lanjutnya.
dengan rektum duluan mana? Ya, silakan. Ditulis. Ayo, lanjut silakan. Yang terakhir, silakan. Kemudian untuk ciri-ciri dari penyakit konstipasi atau sembelit itu ada beberapa macam. Silakan. Ya. Ayo, disebutkan itu ciri-cirinya. Mual. Ya. Ya. Jadi itu ciri-ciri dari penyakit konstipasi atau sembelit. Ada yang pernah mengalami sembelit atau konstipasi? Kalau sembelit atau konstipasi itu yang hindarkan dengan cara makan makanan yang banyak mengandung serat ya. Jadi selain itu juga kalau mau BAB jangan sampai ditahan, karena biasanya kalau di dalam salah satu organ pencernaan yaitu di rektum ya, jika feses tidak segera dikeluarkan maka akan terjadi feses itu keras sehingga sulit untuk dikeluarkan apa yang disebut dengan konstipasi atau sembelit. Ada yang perlu ditanyakan tentang prosesnya? Jadi nanti kalian jika ada pertanyaan atau yang belum paham, silahkan kalian baca di rumah tentang proses pencernaan makanan, ya, di mana terjadinya di organ-organ tersebut yang sudah kalian kerjakan di situ. Bagaimana terjadinya pada saat di mulut. Nah, itu ada pertanyaan yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah sebutkan pencernaan yang terjadi di mulut apa saja, yaitu pencernaan apa? Satu, kimiawi, kemudian kedua mekanik. Ada yang tahu tentang pencernaan kimiawi? Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Jelaskan pencernaan kimiawi. Ya, silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Ke depan. Biasanya makanan yang ada di mulut itu kan apa ya?
Makanan biasanya berupa bongkahan ya, biasa bongkahan. Kemudian sebelum masuk ke dalam organ selanjutnya harus diproses dulu, ya. Nah, ini ada yang disebut sebagai pencernaan kimiawi dan mekanis. Yang pencernaan kimiawi berarti di situ nanti makanan yang sudah dilumatkan bersama-sama dengan enzim yang ada di mulut ya itu akan berubah ya, yang tadinya kasar halus seperti bubur ya, karena bercampur dengan enzim-enzim yang ada di mulut. Kemudian yang kedua, coba kalau pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis berarti di sini ya, pencernaan yang terjadi di dalam mulut di mana bahan makanan diubah dari ukuran besar menjadi lebih kecil lagi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti karena keterbatasan waktu ya, kalian harus lebih banyak belajar lagi di rumah, dibuka bukunya ya. Silakan dipelajari tentang proses pencernaan makanan dan penyakit pada sistem pencernaan. Hari ini pelajaran kita akan saya tutup. Silahkan sebelumnya kalian harus bisa menyimpulkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Kesimpulannya apa? Silahkan. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari materi ini apa? Silahkan. Oh iya, satu akan tahu tentang proses yang terjadi di sistem